bacaan, tapi bisa jadi obat. Sering ada perasaan tidak enak. Kalau tikus juga nggak enak. Dulu ya. Ada yang ngikutin. Jadi kalau makan. Iya. Pak, semangat aja. Iya. Iya. Dan ngikuti dari kalau makan. Jalan jauh nggak kuat. Siap. Yakin dengan Al-Quran ya? Iya, cara ku saja. Nggak apa-apa, santai dulu. Santai saja. Yakin dengan Al-Quran. Yakin kalau Al-Quran adalah syifa. Yakin kalau Al-Quran adalah syifa obat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Syarallah ta'ala sifatullah wujudullah wafadullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas, sebuthu Allahu. Sudah aja gak apa-apa. Pak Polsek ditanyain. Ditanya kamu. Ditanya. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Apa kau tanyakan aku? Kamu berapa istri saya? Bukan salahku. Siapa yang ngirim kamu? Tidak perlu tahu. Siapa? Tidak perlu tahu. Tubuhmu akan panas kalau baca ayat Al-Quran nanti. Siapa kamu? Ayo, siapa yang nyuruh kamu? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Siapa kamu? Dari mana kamu? Kamu dari mana kamu? Sebutkan asalmu dari mana? Tidak perlu tanya. Aku tidak suka. Kenapa kamu selalu nempel? Bukan salahku. Siapa? Salah siapa? Bukan kuasaku. Salah siapa? Tidak perlu tanya. Ini kiriman dari mana ini? Dia bakal tarik nafas. Baca Al-Fatihah 3 kali, sholawat 3 kali. Tarik nafas. Ini beliau sambungannya sebenarnya hampir sama sih, kayak hipnotis, hampir sama. Sama. Cuman kalau untuk menumbuhkan keyakinan dengan relator, kalau kita itu menumbuhkan keyakinan dengan relator, dengan dikuasai, dimiliki, gitu, minimal dikuasai 41 hari. Nah, beliau ini ada hubungannya dengan pekerjaan yang jenengan lakukan sekarang. Apa yang terjadi dengan istri tidak lepas dari pekerjaan yang sampean lakukan. Itu dari sisi sebelah kanannya, dari segi irodatnya atau dari segi amarnya, itu gangguannya dari sebelah kanan. Jadi kalau semuanya mau tidur itu pasti rasanya nggak enak. Pasti rasanya nggak enak, gelisah gitu.
terus nggak nyaman gitu. Terus ada masalah di bagian perutnya, Ya, betul. iya kan? Karena gini, sesuatu penyakit non medis itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ain, yang kedua itu tempelan, yaitu menempel karena 4 hal: tempat, nasab, maksiat, dan tidak taat. Kalau ini salah satunya gangguannya dari amal atau dari luar, dari luar. Maka yang penting dikuatkan dulu, dikuatkan yang di dalam, nanti di luar nggak bisa masuk. Saya harus amalkan. Pertama, setiap masuk ke rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu yang pertama, setiap keluar masuk rumah, terus setiap masuk keluar kantor polsek, kan? Itu setiap masuk polsek baca surat Al-Ikhlas 3 kali setiap keluar masuk. Terus diusahakan rumah tangganya selalu harmonis, jangan pernah ada ketidakridhoan gitu. Suami harus ridho dengan istri, istri juga ridho dengan kekurangan suami. Karena ketika tidak marah, nanti gangguan jinnya nggak akan masuk, gitu loh. Masalahnya seperti itu. Kalau nggak marah, dia nggak akan masuk. Tapi karena ini sudah terlanjur masuk, maka harus dikeluarkan. Terus apakah bisa hanya dikeluarkan dengan semacam ini? Nggak bisa. Jadi sebenarnya kita itu simpel ya, kayak seperti diajarkan oleh profesor tadi itu. Ketika kita masternya hipnotis, ketika kita memasukkan yang baik, yang buruk itu pasti keluar. Cuman istiqomah nggak ngelakuin yang baik ini. Siap. Nah itu, istiqomah nggak untuk nggak selalu marah, istiqomah nggak untuk selalu hatinya tenang. Nah supaya tenang, orang kan hatinya harus senang. Supaya senang, dia kan harus bersyukur. Nah supaya bersyukur, maka dia kan harus ingat kepada Allah. Supaya ingat, dia harus berzikir gitu. Ya. Kuncinya seperti itu. Maka ini nanti ada amalan zikir yang istiqomah untuk diamalkan. Siap. Nanti saya kasih amalannya, terus nanti siapkan selain amalan secara dohiriahnya juga harus ada amalan secara batiniahnya. Yang pertama kunir. Kenapa kunir nggih? Karena kunir ini adalah obat yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Kunir. Kunir itu disebut juga dalam ilmu hikmah itu tanaman semula jadi. Jadi nanti cari kunir. Terus kunir itu ketika menggali bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali, mengambilnya ketika jam 3 malam. Nanti saya menamakan, terus kunirnya diambil, setelah itu diparut, diambil airnya, jangan dicampur pakai air apapun, dibacakan surat Al-Ikhlas 17 kali, tahan nafas, sholawat 7 kali, terus diminumkan beliau. Nah nanti bekas parutannya itu ditempatkan di pusarnya. Ini apa kok pusar? Sebab kita dulu itu pusar itu dulu itu kita sebelum makannya pakai mulut yang ini, kita itu makannya pakai yang ini. Oh iya. Maka ini yang disebut dengan sedulur batin kita. Siap. Yaitu malaikat papat Jibril, Mikael, Israfil, Israil. Nah itu perlu untuk selalu disapa kayak gitu. Dan nanti setelah itu panjenengan cari sapu lidi di rumah. Terus nanti sapu lidinya dibacakan surat kepala karena taruh di depan, sama nanti ditaruh di bawah tempat tidur, terus di tempat kerja. Siap. Itu saja yang dilakukan, insya Allah. Terima kasih. Doa. Yang penting seduluran. Siap. Di sini alhamdulillah pelatihan di sini dapat ilmu yang sangat luar biasa dari dia tambah saudara. Ilmu saya kan juga nggak tahu ya sebenarnya ilmu hipnotis itu seperti apa. Makanya saya belajar ke sini. Ternyata ketika dipelajari nggak ada benturan sama sekali antara ilmu modern dan ilmu batiniah, ilmu kejawen, ilmu hikmah, nggak ada benturan. Yang penting orangnya itu ngerti gitu, mengkaji gitu. Cuman bahayanya kalau orang baru belajar ya, belum master kayak beliau ini, baru belajar mungkin baru tingkatan awal, kayak saya tadi baru tingkat awal, itu kalau hanya memahami sesuatu hal secara akal, pasti ini nanti menyalah-nyalahkan ilmu hikmah, pasti menyalah-nyalahkan goibiyah, seolah-olah goib itu nggak ada, cuman pakai logika aja. Padahal kalau terus dipelajari ilmu hipnosis ini, dulu-dulunya ya sama, kayak semuanya biar kita tenang, kita harus percaya, harus yakin ya. Kalau dalam ilmu hikmah itu, kalau kita harus yakin, harus melampaui empat amalan: syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Jadi harus ketika kita ingin yakin itu kita harus mengamalkan dengan istiqomah. Setelah mengamalkan istiqomah jadi kebiasaan akhirnya jadi mahabbah, suka. Orang kan tergantung kebiasaannya, biasa berkata baik, biasa berpikir yang baik, pikirannya tenang, hatinya senang. Kalau orang hatinya senang ya rezekinya banyak, senyum aja orang lihat udah senang kok gitu. Nah ini mohon maaf ya, saya minta panjenengan berdua untuk bisa lebih bahagia gitu, rumah tangganya, terus syukurnya, zikirnya, itu aja sih, insyaallah. Doa.